لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada tanggal 18 November kemarin kita memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-109. Dan itu artinya usia persyarikatan yang kita cintai ini sudah 109 tahun. Kalau dihitung dengan bulan Masehi. Tapi kalau dihitung dengan bulan Hijriah, maka usia persyarikatan kita ini adalah 112 tahun. Dan kalau nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah 1443 yang akan datang, berarti usianya sudah 113 tahun. Tentu ini sudah 1 abad lebih dan kita bisa melihat bagaimanakah kiprah tadi yang disampaikan oleh pembagi acara dan termasuk kita sendiri pada kesempatan ini telah banyak mendapatkan hal-hal kebaikan di dalam persyarikatan yang kita cintai ini. Karena itu pada pengajian kesempatan ini saya mengambil tema tentang mensyukuri 100 tahun Muhammadiyah, yang mungkin pokok bahasan di dalamnya saya tidak akan menyampaikan tentang berbagai macam kiprah atau keberhasilan yang telah dicapai selama ini, tapi ada satu hal yang menarik di dalam semua pergerakan itu, bahwa di balik kesuksesan pergerakan itu pasti ada tokoh sentral di sana yang memiliki kecerdasan lebih dibanding yang lainnya dan memiliki pikiran-pikiran yang jauh ke depan melampaui zamannya. Dan inilah yang saya lihat, mungkin kita semua juga sudah melihat dari sosok utama di dalam persyarikatan yang kita cintai ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di samping itu, semua pergerakan yang kita jumpai selama ini, termasuk di dalamnya persyarikatan yang kita cintai ini, sosok utama yang ada di dalam pergerakan itu, atau yang ada di dalam persyarikatan yang kita cintai ini, itu memiliki kekuatan kata-kata. Di mana kekuatan kata-kata inilah yang memacu dan memicu persyarikatan ini sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa besar sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Dan kalau kita lihat di dalam semua momentum penting perjuangan, itu pasti ada slogan-slogan untuk bisa memberikan cambuk dan dorongan di dalam pergerakan itu. 10 November yang lalu misalnya kita memperingati Hari Pahlawan, yang semboyan utamanya itu adalah 2. Yang pertama adalah pekik takbir Allahu Akbar, dan yang kedua adalah merdeka atau mati. Dan tahukah kita bahwa Bung Tomo itu bukan militer, bukan pula tentara, ya, bukan polisi, tetapi beliau itu adalah jurnalis, ya, seorang wartawan.
Tetapi bagaimana kemudian beliau mengambil momentum penting pada kesempatan itu yang kita saksikan di dalam sejarah tersebut. Itulah sesungguhnya yang terjadi di dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada momentum penting yang beliau ambil waktu itu, yaitu momentum tentang kondisi keagamaan di negeri kita waktu itu yang dalam beberapa hal mengalami centang perenang. Khususnya mulai mengalami dikotomi antara apa yang menjadi tuntutan kehidupan dunia dengan yang menjadi tuntutan kehidupan akhirat. Saya membayangkan, wallahu a'lam bishawab, mungkin tidak sama dan tidak akan sama. Inilah yang dialami Rasulullah SAW. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah masyarakat yang centang perenang, di tengah masyarakat yang mengalami berbagai macam persoalan sulit, di tengah masyarakat yang kehilangan identitas kemanusiaannya akibat ketidakpatuhan mereka kepada agamanya. Dan inilah saya kira yang terjadi pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912 atau bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah pada tahun 1330 Hijriah. Nah, karena itu saya ingin mengungkap tentang kekuatan kata-kata ini. Jadi bagaimana kekuatan kata-kata yang disampaikan oleh beliau, dan di dalam kekuatan kata-kata ini ada roadmap perjuangan di dalam diri atau di dalam sosok utama persyarikatan yang kita cintai ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Ibu sekalian, milad pada kesempatan ini atau pada tahun ini, ya, itu tema utamanya adalah optimisme menghadapi COVID-19 dan menebar nilai utama. Saya cuma mengulang saja, ya. Saya kira banyak yang sudah mengetahui ini. Nah, saya mengambil kekuatan kata-kata itu di sini. Ya. Makanya saya mengambil judul kata-kata inspiratif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ingin melacak kalimat-kalimat ini bisa merujuk kepada sumber tulisan yang saya sebutkan di bawahnya itu. Saya tidak menyebutkan semuanya, karena kalau kita lihat di dalam buku-buku yang terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, kita bisa menjumpai lebih dari 50 kata-kata inspiratif dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Nah, ini saya coba untuk menyampaikan beberapa di antaranya, dan mudah-mudahan ini yang memberikan manfaat buat kita semua pada kesempatan ini. Pertama-tama tentang keluarga. Ya. Jadi kata-kata inspiratif dari beliau tentang keluarga. Beliau mengatakan warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai tauladan. Saya memahami kata-kata ini, ya, kata-kata inspiratif ini adalah bahwa pijakan utama sebuah pergerakan itu, apalagi pergerakan Islam, ya kan, pijakan utamanya itu adalah dari keluarga yang baik. Ya. Jadi dari keluarga yang baik. Dan karena itulah kalau kita lihat pada masa-masa dulu, para nabi dan rasul, ya, dan juga para tokoh-tokoh perjuangan kita itu selalu mengawali perjuangannya itu dengan meletakkan dasar-dasar kebaikan di dalam keluarga mereka. Dan saya kira inilah pentingnya pelajaran buat kita semuanya. Jangan sekali-kali kita meremehkan persoalan keluarga, karena ini adalah basic utama dari keseluruhan apa yang kita lakukan selama ini, begitu. Dalam sebuah ceramah nikah saya menyampaikan bahwa keluarga itu ternyata adalah sarana efektif untuk melakukan sebuah proses peningkatan leverage kepemimpinan. Jadi bagaimanakah sosok kepemimpinan yang baik itu, diantara salah satu pondasi utamanya adalah bagaimana dia memimpin keluarganya. Dan Bapak sekalian, kepemimpinan itu suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, itu pasti akan menghadirkan keteladanan.
Apakah keteladanan yang baik ataukah keteladanan yang buruk? Maka kepemimpinan yang baik akan menghadirkan keteladanan yang baik, dan kepemimpinan yang buruk akan menghadirkan keteladanan yang buruk pula. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pelajaran penting kepada kita dengan kalimat yang tidak terlalu sulit untuk kita fahami, bahkan terlalu mudah kita fahami. Beliau mengatakan warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai tauladan. Mungkin ibu-ibu akan mengatakan, kenapa di situ disebut warisan terbesar seorang ayah, bukan warisan terbesar seorang ibu? Lagi-lagi saya ingin mengulang kembali, babnya di sini adalah bab yang terkait dengan persoalan kepemimpinan. Dan karena itulah kita juga bisa melihat keluarga dari sosok utama di dalam persyarikatan yang kita cintai ini. Beliau punya seorang anak yang bernama Kiai Haji Siraj Dahlan. Itu anak pertamanya. Dan inilah yang membuat lambang Muhammadiyah yang kita lihat atau yang kita kenal selama ini. Ya. Dan kalau kita ingin menelaah lebih jauh, ya ternyata putra-putra beliau itu saya agak lupa namanya, salah satunya bahkan sampai di Thailand dan kemudian di sana membuat komunitas Muhammadiyah di Thailand Selatan. Kita tahu di sana ada komunitas Muslim di Thailand itu, ya itu di Thailand Selatan. Ya, apa yang disampaikan oleh beliau di dalam bab ini, sesungguhnya pelajaran pentingnya ada di kita. Kenapa? Karena sesungguhnya keluarga ini adalah fokus utama dari semua jenjang kepemimpinan yang dialami oleh manusia Muslim. Nah, apalagi Persyarikatan Muhammadiyah, dia adalah persyarikatan Islam, pergerakan Islam yang sebagaimana tadi disampaikan ayatnya ya oleh bagi acara, bahwa ini adalah pergerakan yang mengarah kepada amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Karena itulah di antara ayat yang sering atau boleh saya katakan paling sering disampaikan oleh para tokoh Muhammadiyah, ya para tokoh-tokoh kita di Muhammadiyah, adalah surat Ali Imran ayat yang ke-104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah kalian sebagai sebuah umat yang selalu mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Coba kita lihat di dalam 3 poin itu. Pertama, selalu mengajak kepada kebaikan. Karena memang ini adalah pergerakan Islam dan tentu tema utama adalah mengajak kepada kebaikan. Semua yang terkait dengan persoalan kebaikan di sana kita melakukannya. Kemudian mengajak kepada yang ma'ruf. Karena ini adalah pergerakan, maka dia adalah gerakan dakwah. Dan gerakan dakwah itu berarti gerakan ajakan untuk mengajak orang kepada yang ma'ruf. Dan kemudian yang ketiga adalah mencegah dari berbagai macam faktor destruktif yang terjadi di dalam masyarakat manusia. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-Nya dengan mengatakan wa ulaika humul muflihun. Jadi keberuntungan manusia itu ya tolok ukur utamanya akan ditentukan oleh 3 proyek besar ini, yaitu ya yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Inilah 3 proyek besar yang akan membawa keberuntungan umat manusia Muslim sebagaimana kita. Dan itulah yang dicanangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, 3 proyek besar ini sebelum sampai keluar, ya kan, itu harus disampaikan ke dalam. Jadi yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu pertama-tama harus tema utamanya itu adalah tema keluarga. Jadi yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, sebelum sampai keluar
itu harus ke dalam dulu. Jadi yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu yang pertama-tama kita tujukan kepada keluarga kita sebelum sampai kepada yang lainnya. Jangan sampai yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu tegak di luar tapi kemudian rapuh di dalam. Ya, tersampaikan keluar tapi tidak tersampaikan ke dalam. Ya, berkoar-koar di luar tapi diam di dalam. Sehingga 3 proyek besar ini gagal ditangkap oleh keluarga. Dan karena gagal ditangkap oleh keluarga, pantas kemudian tidak mewariskan keluarga yang baik. Nah, di sini beliau mengatakan warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai tauladan. Di ayat yang ke-74 dari surat Al-Furqan, surat yang ke-25, kita mungkin sudah sering mendengarkan ayat ini dan insya Allah kita juga sudah menghafalnya. Dan insya Allah kita juga tiap kali sholat berdoa dengan doa yang ada di dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ibadur rahman itu ciri-cirinya adalah mereka-mereka yang berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah dari istri-istri kami dan anak-anak kami menjadi qurratu a'yun, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa, sebagai imam orang-orang yang bertakwa. Lihat Bapak Ibu sekalian, sebelum waj'alna lil muttaqina imama adalah hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sebelum sampai kepada sebuah tangga kepemimpinan terhadap orang-orang yang bertakwa, sebelumnya adalah anugerahkanlah istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai qurratu a'yun. Itu artinya yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebelum sampai keluar itu harus sampai ke dalam dulu. Sampai kepada keluarga dulu, ditangkap oleh keluarga dulu, diterima oleh keluarga dulu, dan baru kemudian keluar. Maka Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, target dakwah utama atau yang pertama beliau adalah wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, berikanlah peringatan, ya, ashiratakal aqrabin, keluargamu yang terdekat. Karena itulah kemudian beliau mengumpulkan keluarga dari Bani Hashim ini, ya, di sebuah bukit yang bernama Bukit Safa, dan kemudian beliau menyampaikan gagasan-gagasan besar dari kenabian yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama sekalian. Jadi bisa ditangkap ini ya, bagaimana ya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memberikan perhatian yang luar biasa kepada persoalan keluarga. Jadi keluarga-keluarga warga Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah keluarga-keluarga yang qurratu a'yun. Yang kedua, tentang masalah kepekaan sosial. Ya. Lihat sekalian, ya, saya terus terang ketika membaca ini pertama kali, jadi memang sudut pandang berpikir beliau ini sangat panjang. Ya. Beliau mengatakan, kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Saya waktu itu membayangkan begini, kenapa bunyinya nggak begini misalnya? Kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan cara sholat yang mencontoh beliau misalnya. Ya kan? Atau dengan cara melakukan manasik haji sebagaimana yang dikenal oleh beliau misalnya. Tapi beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Jadi, sejauh apa sensitivitas sosial kita, sejauh apa kepekaan sosial kita, maka sejauh itu pula lah kita akan bisa mengukur tingkat kemiripan kita ini dengan Nabi Muhammad SAW.
Suatu ketika pengajian subuh seperti ini, di depan santrinya itu beliau menyampaikan tafsir yang mungkin kita sudah sering mendengarkan kisah ini. Tafsir itu adalah tafsir surat Al-Ma'un. Kita sudah hafal semuanya ini. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya. Jadi pada pengajian subuh berikutnya itu lagi. Pada pengajian subuh berikutnya itu lagi. Ayat itu terus sampai murid-muridnya ini sudah sangat-sangat memahami dan sangat-sangat hafal. Ya, surat ini. Akhirnya mungkin ada seorang santri beliau yang mungkin dikenal cerdas ya, pinter, dia angkat tangan. Ya. Jadi wahai guru, wahai kiai, ini kan sudah berkali-kali kita kaji, kenapa kita nggak pindah-pindah? Ya. Jadi kenapa kita nggak pindah-pindah? Gitu. Nah ini Pak Wito, kalau kita menggunakan pendekatan ini, mungkin satu ayat yang kita kaji di dalam Asbabun Nuzul itu bisa kita lakukan berbulan-bulan. Ya. Jadi tanya ini santrinya, kenapa kok diulang-ulang terus ini? Akhirnya si Ki Haji Ahmad Dahlan balik bertanya, apakah kamu sudah menghafalnya? Oh, kami sudah menghafalnya. Karena ini sudah berkali-kali. Apakah kamu sudah memahaminya? Oh, kami sudah memahaminya. Buktinya kami tahu maknanya. Ya, kami merenungkan isinya. Kata beliau, bukan itu. Ya. Yang aku maksudkan adalah bagaimana cara kalian mengamalkan ayat ini. Akhirnya ya kalau kalian bisa mengamalkan ayat ini ya sebagaimana tuntutan yang ada di dalam surat ini, maka kita akan pindah kepada tafsir yang lain, ya tafsir dari surat yang lain. Caranya adalah mereka ini, murid-muridnya ini disuruh mencari orang-orang miskin di sekitarnya. Dan tentu waktu itu kan zaman penjajahan, tidak terlalu sulit untuk mencari orang-orang miskin. Karena masyarakat waktu itu mengalami penindasan yang luar biasa dari pemerintahan Hindia Belanda. Jadi akhirnya murid-muridnya disebar, ya kan, mencari orang-orang miskin dan kemudian berusaha untuk membantunya sampai pada tingkatan, ini mungkin kita bisa ngecek di dalam kisah itu, sampai pada tingkatan bukan hanya sekedar bisa makan gitu ya, memberi makan, tidak hanya sebatas itu. Tapi bagaimana mereka ini bisa berkehidupan yang normal. Ya. Nah, caranya adalah sampai-sampai Ki Haji Ahmad Dahlan ini mengajari murid-muridnya itu agar murid-muridnya ini mau mengajarkan sikat gigi kepada orang-orang miskin. Gitu. Nah, bayangan kita akhirnya sederhana. Jadi, sekalian kadang-kadang kan seperti itu. Bagaimana bisa digunakan untuk membeli sikat gigi? Uang digunakan untuk makan saja tidak punya. Jadi bukan sekedar bagaimana mereka bisa makan, tapi bagaimana mereka ini bisa berkehidupan yang normal. Dan bukankah makan dengan sikat gigi di dalam pandangan agama itu memiliki kemiripan bahwa kedua-duanya ini adalah merupakan bagian dari sunnah Nabi. Lihat hadis itu. Kalaulah seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan suruh mereka untuk bersiwak setiap kali mereka mau menunaikan sholat. Ya kan? Jadi saya merenungkan waktu itu bagaimana cara berpikir beliau yang sangat detail tentang bagaimanakah orang itu, seorang mukmin itu bisa berkehidupan yang normal sebagaimana yang lainnya. Nah, baru setelah mereka satu persatu melaporkan, ya, saya sudah membantu ini, wahai Kiai, saya sudah membantu ini, saya ini dan seterusnya, baru kemudian di dalam pengajian berikutnya diganti. Nah, Bapak sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa kalau meniru Rasulullah SAW dalam hal yang terkait dengan ibadah-ibadah mahdhah,
maka terlalu banyak yang sudah menyampaikannya. Hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan masalah itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli misalnya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Atau yang terkait dengan haji, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku ya untuk manasik haji kalian. Ya. Tetapi yang kemudian punya concern sampai kepada persoalan-persoalan detail seperti ini, itu kan tidak banyak waktu itu. Apalagi di dalam penjajahan Belanda, ya, yang semua orang mengalami penindasan yang luar biasa. Dan inilah yang saya katakan di awal tadi, beliau ini selalu berpikir melampaui zamannya. Ya, beliau ini selalu berpikir melampaui zamannya. Kita lihat di situ, kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Karena itulah kalau kita lihat concern dari Persyarikatan Muhammadiyah ini, itu kan concern dalam dua hal penting yang ada di dalam agama kita. Yaitu hal yang terkait dengan hablum minallah dan hal yang terkait dengan hablun minan nas. Dan itu dilakukan secara bersama-sama. Ya, itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, saya kira ini juga peringatan penting buat kita semuanya, karena kita di dalam beragama ini seringkali mengedepankan hablum minallah dan menterlantarkan hablun minan nas. Gitu. Ya, padahal kalau kita lihat di dalam unsur-unsur penting yang ada di dalam agama kita ini, itu tidak terlepas dari dua hal tersebut. Makanya sekalian, tentu alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Persyarikatan ini kemudian memiliki ribuan lembaga pendidikan, ya kan, memiliki ribuan rumah sakit ya di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada rumah sakit Muhammadiyah yang yang diresmikan di negara tetangga kita di Malaysia. Ya. Nah, ini apa maknanya? Maknanya sesungguhnya persoalan kepekaan sosial ini persoalan utama di dalam Persyarikatan Muhammadiyah ini. Intine wong Muhammadiyah itu gak oleh nyengit gitu. Ya, warga Muhammadiyah itu tidak boleh kikir, dan itu sebabnya di antara ungkapan yang sering kita dengar bahkan tertulis di Bagis Muhammadiyah yang di dekat alun-alun itu ya, ketika saya sering dulu waktu masih punya anak 2 ya, punya anak 3, masih sering ketika anak saya sakit saya bawa ke situ, itu kan ada tulisan tersebut. Sengaja nggak saya ungkap pada kesempatan ini karena kita semua sudah sering mendengarkannya. Hidupkanlah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di dalam Muhammadiyah. Ya. Jadi hidupkanlah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di dalam Muhammadiyah. Makanya ya mungkin nanti kita bisa cek lagi tuh ya, ada seorang pakar sosial internasional itu yang mengatakan Muhammadiyah ini adalah ormas terkaya di dunia. Ya. Jadi kalau yang punya Jack Ma itu ya, itu kan ada lembaga bisnis terkaya di dunia, atau yang punyanya Bill Gates ya, Microsoft dan lain-lainnya itu terkaya di dunia, Muhammadiyah adalah ormas terkaya di dunia. Di waktu Covid kemarin ya, kita juga sudah mendengarnya gitu ya, Pak Prof. Haidar Nasir menyampaikan secara resmi, bahkan dipertegas oleh Pak Mukti ya, Prof. Mukti ya, mereka mengatakan bahwa hampir atau lebih dari 1 triliun yang dikeluarkan Muhammadiyah untuk mengatasi Covid kemarin. Ya. Makanya sesungguhnya dalam bab ini pemerintah mestinya harus bersyukur dan berterima kasih kepada Persyarikatan Muhammadiyah, karena kenyataannya mereka tidak bisa mengatasi ini secara baik. Pemerintah hingga saat ini belum bisa mengatasi persoalan Covid ini secara baik. Kenapa? Karena ternyata Covid ini kemarin sebagian besarnya diatasi dengan dana utang. Dan akhirnya hutang pemerintahan kita ini semakin membengkak hingga sekarang. Nah, bayangkan kalau kemudian tidak keluar angka seperti itu, ya tambah berapa lagi utangnya. Untung masih ada yang mau ngasih utang. Yang tentunya ngasih utang itu juga ada
ada balasan lainnya. Ini. Jadi Bapak sekalian, kalau ini kemudian kita kaitkan dengan kita yang terkait dengan agama yang kita cintai ini, persoalan sosial itu persoalan yang mendasar, ya kan? Karena inilah yang juga akan menentukan baik tidaknya kehidupan kita nanti di akhirat. Ya, kepekaan sosial kita ini, ya, inilah salah satu yang nanti akan menentukan kebaikan kita hidup di akhirat. Makanya ayat itu bunyinya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mungkin ada banyak para ustadz yang hadir pada kesempatan ini, sebagian besar ulama ya di dalam tafsir ayat itu maknanya itu begini, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan hari akhir? Ya, dan hanya sedikit yang mengatakan bahwa maknanya adalah mendustakan agama. Ya, mendustakan hari akhir, persis sebagaimana surat Al-Fatihah ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu Muhammad orang-orang yang mendustakan hari akhir? Ya, sementara ada yang mengatakan tahukah kamu Muhammad orang-orang yang mendustakan agama? Dan keduanya ini sama-sama berat. Mendustakan hari akhir berat, mendustakan agama juga berat. Ya. Dan ternyata kalau kita lihat siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kepekaan sosial. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua. Yang ketiga tentang nasionalisme. Ya, tentang cinta negara. Ya. Kalau nggak salah, ini ada teman-teman saya yang masih muda ya. Baru saja pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk klub sepak bola. Ya kan, namanya Hizbul Waton FC. Ya mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa seperti Barcelona FC atau Real Madrid misalnya. Dan sekarang masih di Liga berapa itu, Liga 1 kalau nggak salah ya. Kemarin baru saja menang melawan kesebelasan Cilacap ya kalau nggak salah itu. Sekalian, tapi kita lihat bagaimana nasionalisme menurut pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dikaitkan dengan agama. Kita baca di situ. Apa saja yang bisa membuat orang Islam yang baik juga bisa membuatnya menjadi warga negara yang baik. Kita pahami maknanya ini ya. Jadi apa saja sifat-sifat yang baik yang ada di dalam agama kita ini, inilah sifat-sifat yang baik ketika kita menjadi warga negara. Jadi tidak ada satupun sifat-sifat yang baik yang ada di dalam agama kita yang kemudian bertentangan dengan sifat-sifat yang baik menjadi seorang warga negara. Dan karena itu, jangan sampai dibenturkan antara sifat-sifat baik yang ada di dalam agama dengan perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan inilah yang sekarang sedang terjadi. Ya, bagaimana sifat-sifat itu, sifat-sifat baik yang ada di dalam agama itu, performan keluarnya dipertentangkan dengan perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara memberikan atribut-atribut jelek kepada orang-orang yang melaksanakan agama. Ya, memberikan atribut jelek kepada orang-orang yang melaksanakan agama. Ya, melaksanakan Islam. Dan Bapak sekalian, ini sudah dibuktikan oleh Muhammadiyah di awal-awal pendiriannya. Founding Fathers negara ini, Bapak sekalian, barangkali kalau boleh saya katakan, persyarikatan yang banyak menyuplai para pahlawan untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah Muhammadiyah. Ada Kiai Haji Mas Mansur. Ya. Ada Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Ada yang dipakai nama Masjid Unis Muhammadiyah Lamongan, Ki Bagus Hadi Kusumo. Ada Kasman Singo Dimejo. Ini adalah nama-nama besar yang meletakkan dasar-dasar kepemimpinan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan diplomat pertama yang dikirim Presiden Soekarno waktu itu untuk mengambil dukungan atau meminta dukungan dari negara-negara lain agar mengakui kemerdekaan Indonesia adalah diplomat dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim. Ya kan, Kiai Haji Agus Salim. Jadi bagaimana kebaikan-kebaikan perilaku di dalam Islam
di dalam agama itu jugalah kebaikan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itulah definisi tentang cinta negara. Ya, definisi tentang cinta negara. Ya, jangan sampai kemudian orang mengatakan kita harus Pancasilais, beradab, ketuhanannya Maha Esa. Malamnya minum minuman keras misalnya. Malamnya mabuk misalnya. Ya, bagaimana orang yang mengatakan saya berketuhanan yang Maha Esa, ke masjid saja nggak pernah, padahal dia adalah seorang Muslim. Iya kan? Ketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya adalah ketaatan kita kepada agama Islam ini. Ya kan? Dan betapa banyak orang-orang yang mengaku Pancasilais pada saat yang sama melanggar norma-norma agama, bahkan ada yang mengatakan bahwa norma-norma agama itu bertentangan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba kita lihat di sini Bapak sekalian, apa saja yang bisa membuat orang Islam yang baik juga bisa membuatnya menjadi warga negara yang baik. Jadi di ayat yang ke-85 dari surat Al-Qasas itu ya, itu sebab turunnya itu begini. Sebelum Fathu Makkah itu, Rasulullah itu sering menangis. Ya. Jadi sambil beliau menghadap ke selatan, sering menangis. Saya terus terang ketika membaca ini, mungkin nanti suatu ketika akan kita kupas tuh sebab turunnya surat Al-Qasas ayat yang ke-85. Jadi Madinah itu kan ada di sebelah utara ya. Jadi siapa yang menunaikan haji gitu ya, dan Mekah itu di selatan. Jadi kalau kita orang Madinah itu kalau sholat itu menghadap ke selatan. Jadi kita dari Mekah ya menuju Madinah itu berarti ke utara kita. Begitu pula ketika Madinah itu ke Mekah berarti dia ke selatan. Rasulullah menghadap ke selatan itu sambil menangis. Ya. Menangis. Dia ingat Mekah. Ya. Jadi bayangkan Mekah tempat beliau dianiaya, tempat beliau mengalami penderitaan yang berkepanjangan ya karena beliau menyebarkan Islam. Ternyata beliau menangis. Kangen Mekah. Makanya saya jadi ingat ya waktu referendum Timur Timur tahun berapa itu? 1999 ya. Pada masa Pak Habibie ya. Nah, waktu referendum itu kan kemudian kalah. Ya, jadi yang menginginkan Timur Timur itu merdeka lebih banyak daripada yang ingin tetap bergabung kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita lihat Timur Timur itu mulai bergabung ke Indonesia kalau nggak salah itu pada tanggal 1 Januari tahun 1977. Ya, pada masa kuat-kuatnya Pak Harto waktu itu ya, tahun 1977. Ya. Nah, ketika kemudian yang menang adalah yang menginginkan berpisah, akhirnya Timur Timur itu merdeka. Waktu itu yang saya pikirkan begini, jadi Sanana Gusmau yang menjadi presiden pertama, itu mempengaruhi sedemikian rupa orang-orang agar tetap tinggal di situ. Termasuk orang-orang Lamongan. Orang Lamongan kebanyakan di sana itu. Yang jualan pecel lele, yang jualan ikan bakar, bahkan ada yang jualan materialan ketika kita ke sana ya. Di Dili itu. Jadi ada yang jualan semen, orang Lamongan, orang sekarang itu. Ada orang Laren juga di Timur Timur. Tapi subhanallah ketika Timur Timur itu merdeka, mereka pada pulang semuanya. Ya, tidak ada yang kemudian tinggal di sana dan menjadi warga negara, padahal kehidupan mereka sudah mapan sehingga waktu itu kan kijang kotak itu kan yang banyak kijang kotak itu mereka jual dengan harga yang murah. Pokoknya yang penting iso mulai. Sanana Gus mau mempengaruhi sedemikian rupa, jangan pulang gitu. Kenapa? Karena kalau sampai mereka pulang, sektor real di Timur Timur itu mati. Wong sing totolan panganan bodoh mulai. Waktu itu, ya. Saya subhanallah gitu ya. Bagaimana inilah nasionalisme itu. Ya, inilah cinta negara yang sebenarnya itu. Dan inilah yang ditawarkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan ketika mengkaitkan antara nasionalisme itu dengan persoalan agama. Ya. Maka Rasulullah SAW itu menangis dan kemudian turun surat Al-Qasas ayat yang ke-85
yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengembalikan engkau Muhammad kepada tempatmu dulu. Dan tidak lama kemudian pada tanggal 23 Ramadan tahun 8 Hijriah terjadilah penaklukan kota Mekah yang ditandai salah satunya dengan turunnya surat Al-Fatah, surat yang ke-48. Inna fatahna laka fatahan mubina. Nah, sekalian, apa ini pesan pentingnya? Pesan pentingnya alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Persyarikatan Muhammadiyah ini memiliki andil besar di dalam pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia karena warga-warganya adalah warga-warga yang baik yang turut serta mendukung kemerdekaan Indonesia. Semua kita juga tahu siapa Jenderal Sudirman. Ya kan? Kita tahu mereka semuanya ini adalah warga Muhammadiyah. Kenapa? Melaksanakan ini. Apa saja yang bisa membuat orang Islam yang baik juga bisa membuatnya menjadi warga negara yang baik. Dan tanpa mengklaim. Ya, tanpa mengklaim. Nggak pernah mengklaim kementerian ini untuk ormas ini, nggak pernah. Ya kan? Karena yang biasa mengklaim seperti itu sesungguhnya dia tidak berhak memilikinya harusnya. Dan kemudian menyampaikan kepada orang bahwa dia yang paling berjasa. Ya. Makanya saya terus terang ya luar biasa dalam bab ini karena ini terkait dengan bagaimana kiprah seorang muslim di dalam negaranya. Ya, kiprah seorang muslim di negaranya. Ya, di negara. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, tentang Al-Qur'an. Nah, sekalian, ini sudah kaitannya dengan persoalan agama ini, ya. Yang menurut saya mendasar ini. Dan saya terus terang ketika membaca ini tamparan buat kita semuanya. Ya. Mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an itu bagaikan usaha seorang pengemis yang berkata kepada pengemis lain di mana dia bisa mendapatkan makanan. Saya kira kita semua sudah memahami maknanya, wabil khusus para pendidik ya, para guru yang hadir pada kesempatan ini. Apa yang paling dibutuhkan seorang pengemis itu? Makan. Ini pengemis yang benar loh ya. Karena kita beberapa kali juga menjumpai pengemis-pengemis yang tidak benar. Jadi ada yang diternakai nggawa mobil, dikongkon jaluk-jaluk nongoni perapatan. Ya makanya kemarin ada fatwa dari Majelis Ulama Sulawesi Selatan itu tidak boleh memberikan uang receh kepada pengemis di jalanan. Mungkin karena ada peristiwa itu. Ya. Jadi dia turun dari bis ya menggunakan pakaian yang masih bagus, kemudian dia masuk ke toilet untuk berganti kostum dan kemudian meminta-minta. Ya naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak menjumpai seperti itu. Tapi itu terjadi dan karena itu kemudian MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa itu. Haram memberikan uang receh kepada orang yang minta-minta di jalan. Belum lagi yang pura-pura sakit dan seterusnya. Ya mungkin ada yang memang benar-benar meminta. Nah, apa yang paling dibutuhkan seorang pengemis yang benar itu? Makan. Dan ini apa maknanya dikaitkan dengan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran? Karena sesungguhnya hati yang lapar itu makanannya Quran. Cuma banyak di antara kita ini yang tidak pernah merasa bahwa hati kita itu lapar. Ya kan? Banyak di antara kita ini yang tidak pernah merasakan atau yang pura-pura tidak merasakan bahwa hati kita ini lapar. Sehingga akhirnya kita jauh dari Quran. Jadi bayangkan di tengah gegap gempitanya berbagai macam amal usaha Muhammadiyah yang sedemikian rupa digerakkan oleh sekian ribu atau bahkan sekian juta orang, pada saat yang sama basic itu tetap tidak boleh ditinggalkan. Jangan sampai kemudian karena kesibukan itu semuanya sampai akhirnya kemudian Al-Quran ini diabaikan. Makanya beliau sampai membuat perumpamaan seperti ini, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu bagaikan usaha seorang pengemis yang berkata kepada pengemis lain di mana dia bisa mendapatkan makanan. Ya, jadi bayangkan misalnya ketika ada seorang pengemis, ini pengemis bener ini, ya,
datang ke sebuah tempat dan dia mendapatkan makanan yang banyak, maka akan diceritakan kepada temannya yang pengemis lainnya itu dengan bersuka cita. Kono lu oleh sego, kono lu dikei sego, kono nang Al-Azhar kono. Ya kan? Ono sego kono. Kan betapa gembiranya waktu itu. Sekalian, segembira itukah ketika kita membaca Al-Quran itu? Sepenasaran itukah ketika kita membaca Al-Quran? Seperti penasarannya seorang pengemis ketika mendapatkan makanan. Kan kenyataannya kita ini biasa-biasa saja. Ya, biasa saja gitu. Ketika membaca Al-Quran. Ya, naudzubillah, bahkan tidak ada greget sama sekali. Ya, enggak ada keseriusan sama sekali. Tentu mudah-mudahan ini tidak terjadi di dalam diri kita. Sehingga kajian-kajian kita tentang Al-Quran selama ini harusnya itu yang akan lebih memotivasi kita untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Makanya di dalam sebuah kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu, ya Syekh Mana Al-Qattan itu mengatakan bahwa tugas atau kewajiban seorang mukmin terhadap Al-Quran itu ada 6. Nah, saya kira saya ketika membaca ini ciatoin dewe iki dari yang 6 ini. Pertama, membacanya. Ya, membacanya. Dan ini juga penting. Inilah satu-satunya kitab suci yang ketika kita membacanya bernilai ibadah. Inilah satu-satunya kitab suci yang cara membacanya itu ada aturannya. Dan aturan itu terkait dengan persoalan agama. Kenapa? Karena ketika dibaca salah, maka maknanya juga menjadi salah. Ketika yang panjang dipendekkan atau yang pendek dipanjangkan, yang idhar diidghamkan, yang idgham diiklabkan, yang iklab di ikhfakan, ya kan? Itu nanti akan salah. Inilah satu-satunya kitab suci yang cara membacanya itu diatur dengan sangat detail, dan itu dikaitkan dengan persoalan agama. Yang kedua, merenungkannya. 7 kali ayat ini diulang di dalam surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, sungguh kami memudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat. Apakah ada yang mau mengingat? Bahkan secara gamblang Allah berfirman di ayat yang ke-80 dari surat An-Nisa, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Atau sebuah sindiran keras dari Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-24 dari surat Muhammad surat yang ke-47, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau merenungkan Al-Quran, ataukah di dalam hati mereka ada penutup-penutup yang menghalangi mereka dari membaca Al-Quran? Ya. Nah, sekalian, lihat di sini bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengkaitkan itu dengan seorang pengemis yang mendapatkan makanan. Yang ketiga adalah menghafalnya. Ya, itu kewajiban seorang mukmin terhadap Al-Quran. Dan mungkin disinilah paling tidak di saya ini, ya, ini titik lemah kita ini. Ini titik lemah kita ini. Tapi justru titik lemah inilah yang disenangi banyak orang. Ya, orang atau makmum akan senang kalau imamnya itu membaca surat-surat pendek. Makmum akan sedang ketika imamnya itu mengalami keterbatasan hafalan, sehingga sholatnya cepat selesai. Tentu ini tidak terjadi di Masjid Al-Azhar, insya Allah. Ya. Yang keempat adalah mengamalkannya. Nah, ini sudah kita ketahui semuanya. Yang tadi di dalam surat Al-Ma'un itu, ya. Yang kelima, mendakwahkannya. Dan yang keenam adalah membelanya. Ya, pernah kasus kan itu, masalah membela Al-Quran ketika dilecehkan oleh seseorang waktu itu. Ya. Baik, berikutnya tentang istiqomah. Ya, tentang istiqomah. Sekalian, ya, tentang masalah istiqomah ini menurut saya kalimatnya sangat tandas, ya. Sangat tegas di sini. Beliau mengatakan orang Islam sejati adalah
orang yang tetap berdiri pada tempat yang benar meskipun dunia dalam keadaan kacau. Ya, lihat. Luar biasa ini. Makanya kalau kemudian di dalam Al-Quran itu ada perintah istiqomah itu secara khusus disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Memang di sini letak kekuatannya itu. Di surat apa itu? Di surat Hud ya. Ayat yang ke-112, 113. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa la tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min auliya tsumma la tunsurun. Jadi itu perintah istiqomah yang disampaikan oleh Allah khusus kepada Rasulullah SAW. Dan saya kira memang inilah ciri khas dari tokoh-tokoh gerakan itu. Bahwa mereka pasti akan memiliki sebuah cara bagaimana menjadikan para pengikutnya itu teguh dengan pendirian di dalam Persyarikatan Muhammadiyah ini. Dan itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Orang Islam sejati adalah orang yang tetap berdiri pada tempat yang benar meskipun dunia dalam keadaan kacau. Makanya saya melihat ya banyak di antara kita ini yang berkiprah di partai politik ya dengan berbagai macam nama partai politik itu, tapi kita lihat bagaimanakah independensi dari ormas yang kita cintai ini. Luar biasa. Nggak pernah terombang-ambing oleh situasi kekuasaan yang ada. Ya. Jadi nggak pernah misalnya ketika pemilihan ketua umum persyarikatan kemudian meminta dukungan presiden misalnya, nggak ada itu. Atau pemilihan ketua pimpinan daerah minta dukungan bupati misalnya, nggak ada itu. Ya, nggak ada. Inilah ya sisi baik menurut saya yang harus benar-benar kita melakukan internalisasi sebagai warga persyarikatan ini. Orang Islam sejati itu adalah orang yang tetap berdiri pada tempat yang benar meskipun dunia dalam keadaan kacau. Ya. Tuh. Tentang akhlak. Ya. Teladan yang baik adalah khutbah yang jitu. Dipahami ya? Teladan yang baik adalah khutbah yang jitu. Sekalian, sekuat apa sebuah kata-kata, itu akan dikalahkan oleh kekuatan amal. Sehingga amal perbuatan ini sesungguhnya adalah ceramah yang paling kuat. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, Bapak sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepribadiannya, itu Allah tidak mengkisahkan tentang kekuatan beliau di dalam ceramah. Meskipun kita semua tahu bahwa beliau adalah orator yang ulung. Nun sewu, Bapak Ibu sekalian, monggo ketika kita ingin tahu tentang bagaimana kekuatan Rasulullah di dalam berceramah, di dalam berpidato, itu ada hadis panjang. Yang hadis ini disampaikan Rasulullah ketika khutbatul wada'. Ya, ketika khutbah perpisahan. Jadi khutbatul wada' fi hajjatil wada'. Khutbah perpisahan di haji perpisahan. Karena setelah itu beliau 3 bulan kemudian beliau wafat. Nah, di khutbatul wada itu ada poin-poin penting bagi seorang mukmin atau bahkan bagi manusia secara keseluruhannya yang disampaikan Rasulullah dengan kekuatan kata-kata yang luar biasa. Ya, bisa dilihat nanti khutbatul wada Rasulullah SAW. Tapi di dalam Al-Quran itu kita tidak menjumpai bahwa Allah memuji beliau karena kekuatan kata-katanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji beliau karena kekuatan amalnya. Sehingga dalam ayat yang kelima dari surat Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi ibaratnya kekuatan kata-kata ini untuk menggerakkan dan kekuatan amal itu untuk membuktikan. Dan pembuktian akan kekuatan kata-kata itu jauh lebih kuat daripada kata-kata itu sendiri. Dipahami nggih? Jadi pembuktian akan kekuatan kata-kata itu lebih kuat daripada kata-kata itu sendiri. Ketika misalnya saya sebagai orang tua menyuruh anak saya ke masjid dengan kalimat yang sangat baik, ya kan? Wahai anakku, kamu segera ke masjid.
Karena di masjid itu di sana ada sebuah sholat yang bernama sholat berjamaah. Yang nilainya 27 derajat lebih banyak daripada sholat sendirian. Itu kuat secara kata-kata. Begitu kita kemudian pada saat yang bersamaan kita mendahuluinya ke masjid. Ya. Dan kemudian anak kita melihat bahwa kita ke masjid. Maka pembuktian kita ke masjid itu jauh lebih kuat daripada kata-kata kita yang memerintahkan dia ke masjid. Jadi ini luar biasa menurut saya. Teladan yang baik adalah khutbah yang paling jitu. Ya. Karena itulah ya memberikan mau'idhah hasanah itu mudah. Ini mungkin beberapa kali saya sampaikan. Memberikan mau'idhah hasanah itu mudah. Kita mau meniru gaya bahasanya siapa, gaya pidatonya siapa, bisa. Ya kan? Mungkin di dunia ini yang sering disampaikan kepada kita kan dua orator ulung itu. John F. Kennedy, Presiden Amerika, sama Bung Karno, Presiden Indonesia ketika pidato di Majelis Umum PBB pada tahun 1962. Ya kan? Orang hebat ini pidatonya. Bisa kita tiru. Bagaimana cara pidatonya Bung Tomo ketika menggerakkan ya kan masyarakat melawan tentara sekutu pada 10 November tahun 1945, ada rekamannya, bisa kita tiru. Sekarang coba, pidatonya siapa yang tidak bisa ditiru? Ya kan? Bisa ditiru. Seorang pelawak pun bisa meniru pidatonya penceramah. Ya kan? Jadi meniru pidato terlalu mudah. Dan itu sebabnya Bapak sekalian memberikan mau'idhah hasanah itu jauh lebih mudah dibanding memberikan uswatun hasanah. Ya. Berikutnya tentang masjid. Nah, ini yang menarik ini. Jadi masjid adalah sebuah bank, kata beliau. Ya, masjid adalah sebuah bank. Berarti kan di sana orang menyimpan uang. Dan karena menyimpan uang di bank, mesti dia menginginkan bunga yang ada di bank itu. Masjid adalah sebuah bank, apa yang Anda tabung akan membuat bunga Anda bertambah. Jadi, terjadi proses pelipat gandaan pahala, manakala orang itu melakukan ibadah di masjid, lebih banyak dibanding ketika dia melakukan ibadah di rumah. Satu. Yang kedua, ada banyak hal yang mengiringi kewajiban kita ketika kita melaksanakan ibadah di masjid, di mana hal-hal itu juga akan menambah pelipat gandaan pahala dari kita. Kita ke masjid bisa bersilaturahim dengan orang. Kita di masjid bisa mendengarkan apa yang menjadi gejolak orang. Kita di masjid kita menjadi tahu apa yang sedang terjadi dan kemudian kita berusaha untuk mengatasinya. Gitu ya. Itu sebabnya kenapa pertama yang dibangun Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah itu adalah masjid. Dan karena itu Bapak sekalian pada kesempatan ini, jangan sekali-kali kita bosan, jangan sekali-kali kita jenuh untuk memakmurkan masjid. Berikutnya, sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.